Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Wah, puji Tuhan ya, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kak Pona juga seneng loh ketemu sama kalian lagi. Hari ini Kak Pona mau cerita. Siapa yang mau dengerin cerita Kak Pona? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang mau mendengarkan cerita Kak Pona. Hari ini Kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Musa. Pada zaman itu, keturunan Yakub tinggal di tanah Mesir. Mereka berjumlah 70 jiwa. Dan Yusuf sudah terlebih dahulu tinggal di Mesir. Kemudian matilah Yusuf dan orang-orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel yang tinggal di Mesir jumlah mereka bertambah banyak. Sehingga tanah Mesir dipenuhi oleh bangsa Israel. Saat itu ada seorang raja yang memerintah di Mesir. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya dari kita. Kita harus bertindak agar mereka jangan bertambah banyak lagi." Akhirnya raja memerintahkan agar rakyat Israel ditindas dengan menyuruh mereka kerja paksa. Mereka dipaksa untuk bekerja siang dan malam tanpa berhenti. Tapi raja semakin kesal karena semakin rakyat Israel ditindas, jumlah mereka semakin banyak. Lalu raja pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahirnya dari perempuan Ibrani. Kemudian para prajurit datang ke rumah-rumah orang Israel dan membunuh semua anak laki-laki yang ada di sana. Di salah satu rumah ada seorang perempuan yang bernama Yohebed. Dia baru saja melahirkan anak laki-laki. Yohebed sangat takut kalau nanti anak laki-lakinya dibunuh oleh prajurit Mesir. Kemudian ibu itu menyuruh anak perempuannya untuk mengambil sebuah keranjang untuk menaruh bayinya dan ditaruh di tepi sungai Nil. Tiba-tiba ada prajurit yang mengetok pintu rumah mereka. Tetapi untungnya bayi itu sudah dibawa oleh kakak perempuannya. Kemudian ibu bayi itu menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Kakaknya mengikuti terus keranjang adiknya karena dia takut kalau nanti adiknya ada dalam bahaya. Pada saat itu datanglah putri Firaun ingin mandi di sungai Nil. Dan dilihat ada sebuah keranjang yang terapung-apung di sungai Nil itu. Lalu putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Dan pada saat dibuka, putri Firaun kaget karena ada bayi di dalamnya. Pada saat putri Firaun melihat bayi tersebut, ia pun sangat sayang. Dan akhirnya ia mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Karena ia mendapatkan bayi itu dari air, putri Firaun menamakan bayi itu Musa, yang artinya diambil dari air. Gimana adik-adik tadi ceritanya? Seru ya? Adik-adik tahu nggak? Di cerita tadi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bayi Musa. Pada saat bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil, kakaknya sangat khawatir. Kira-kira adiknya selamat gak ya dari begitu banyak rintangan. Tapi ternyata bayi Musa selamat. Itu artinya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup bayi Musa. Begitu juga dengan adik-adik dan Kak Pona. Bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kalian. Jadi kalian gak usah takut apapun masalah kalian. Misalnya, aduh aku takut gelap. Aku takut gak punya teman.
aku takut dimarahin guru dan banyak hal lagi. Adik-adik gak boleh takut ya, karena ada Tuhan yang menyertai kalian. Seperti cerita tadi, bayi Musa disertai oleh Tuhan. Nah adik-adik, cerita Kak Pona sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.